Identitas diri merupakan gambaran potret diri yang tersusun dengan menjadi ciri diri. Dalam salah satu karya monumental, Erikson menekankan bahwa perkembangan diri terkait dengan identitas diri yang merupakan perkembangan kritis di penghujung remaja atau sebelum memasuki masa dewasa awal. Individu harus memiliki identitas yang kuat. Remaja yang gagal merumuskan identitasnya akan mengalami kebingungan. Kebingungan itu akan mengakibatkan remaja gemang akan kehidupannya dan menjadi kendala bagi remaja untuk menyelesaikan tantangan di masa yang mendatang. Eksplorisasi menggambarkan perkembangan dirinya. Cara berpikir semakin kritis, tumbuh rasa tanggung jawab. Pada akhirnya remaja akan menilai identitas diri mana yang sesuai dengan ketumbuhan dan kenyamanan bagi dirinya. Yang selanjutnya yaitu pembentukan identitas diri. Identitas berkembang pada masa kanak-kanak bersamaan dengan konsep diri. Proses pencarian identitas diri inilah yang disebut dengan krisis identitas. Identitas diri digambarkan sebagai konsep tentang diri seseorang sehingga menciptakan pribadi individu yang memiliki ciri khas tersendiri. Pada fase pencarian identitas diri, tentunya fase yang dialami oleh setiap orang akan berbeda-beda dan mau tidak mau dituntut untuk menerima semua prosesnya. Identitas dapat terbentuk berdasarkan pengalaman masa lalu, saat ini, dan masa depan yang berasal dari kekhawatiran di masa dewasa. Pembentukan identitas diri dapat diusahakan dengan mencari informasi dan pemahaman terhadap diri sendiri, kemudian apa yang telah menjadi pilihan atau alternatif bagi dirinya hendaklah diupayakan untuk dilaksanakan. Biasanya, proses mencari identitas diri akan dominan terjadi pada masa remaja, di mana mereka gemar melakukan proses monatorium atau eksplorasi diri, sehingga mereka dapat mengenali banyak ragam pilihan yang nantinya dipilih menjadi identitas mereka. Kekuatan seseorang dalam mengeksplorasi lingkungannya dilihat berdasarkan seberapa besar keinginannya untuk menggali informasi-informasi yang ada di sekitarnya. Pembentukan identitas diri ini bukanlah hal yang mudah. Pembentukan ini dapat menimbulkan adanya perdebatan atau bahkan konflik mengenai pertanyaan-pertanyaan yang nantinya diutarakan dan harus dijawab satu persatu. Kemudian materi selanjutnya itu adalah faktor yang mempengaruhi identitas. Perkembangan identitas diri pada remaja sangatlah penting karena masa remaja adalah masa di mana remaja sedang dalam pencarian identitas dirinya. Para remaja diharapkan mampu membuat pilihan yang tepat tentang berbagai pilihan yang menyangkut dirinya dan orang lain. Menurut Schleiner, dia menyebutkan bahwa masa remaja merupakan masa pencarian identitas. Perilaku mana yang muncul tergantung pada nilai-nilai yang dia lakukan. Dan juga ada yang menyebutkan itu masa remaja secara normatif dalam tahap perkembangannya menghadapi tugas yang berat untuk mencapai sebuah identitas diri yang memuaskan. Faktor-faktor yang memengaruhi identitas diri ini memiliki dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal dan juga faktor eksternal. Yang termasuk pada faktor internal itu yang pertama ada genetika. Genetika adalah sifat bawaan setiap temperamen, bakat, dan kecerdasan dapat mempengaruhi cara seseorang memandang diri mereka sendiri. Kemudian ada juga pengalaman pribadi. Pengalaman hidup baik positif maupun negatif dapat membentuk identitas diri dari seseorang. Dan selanjutnya ada nilai dan keyakinan, yang dimana nilai dan keyakinan yang dianut seseorang dapat menjadi landasan bagi identitas mereka. Kemudian ada kepribadian. Kepribadian seseorang seperti seorang yang introvert maupun ekstrovert dapat memengaruhi cara mereka berinteraksi dengan dunia dan membangun identitas diri mereka. Itu tadi yang termasuk pada faktor-faktor internal. Kemudian ada faktor eksternal. Yang pertama itu ada faktor keluarga. Keluarga adalah salah satu faktor paling penting dalam pembentukan identitas diri seseorang. Nilai, tradisi, dan cara pengasuhan orang tua dapat mempengaruhi cara anak memandang diri mereka sendiri. Kemudian
ada juga faktor eksternal selanjutnya, itu adalah teman mereka sendiri. Teman dapat memberikan pengaruh yang besar pada pembentukan identitas diri pada seseorang, terutama pada masa remaja. Kemudian ada lingkungan sosial, yang dimana lingkungan sosial ini mempengaruhi budaya, agama, dan norma sosial di lingkungan tempat tinggal yang orang tersebut tinggal, yang pastinya ini termasuk pada faktor eksternal yang dapat mempengaruhi identitas diri dari seseorang. Kemudian ada media. Media seperti televisi, internet, dan media sosial dapat memberikan pengaruh pada cara seseorang untuk melihat diri mereka sendiri dan bagaimana cara mereka ingin dilihat oleh orang lain. Definisi kognisi. Kognisi berasal dari kata cognition yang memiliki pemandangan kata mengetahui. Kognisi merupakan aktivitas mental yang melibatkan otak. Bisa juga dikatakan berpikir. Kognisi adalah memproses suatu informasi yang didapatkan seperti membandingkan, menggolongkan, menimbang, dan memutuskan. Ada juga yang mengatakan bahwa berpikir merupakan suatu kegiatan untuk memahami dan memperoleh pengetahuan informasi. Selain itu, kognisi berkaitan dengan akal. Karena akal berkaitan dengan pikiran, berpikir juga berkaitan dengan masalah. Jika tidak ada masalah, manusia tidak akan berpikir. Proses penyelesaian masalah itulah yang disebut dengan proses berpikir. Yang selanjutnya yaitu identitas diri sebagai subjek dan objek kognisi. Kognisi dalam psikologi kognitif dijelaskan merupakan aktivitas mental untuk mengetahui dan diketahui dunia. Kognisi meliputi perilaku-perilaku mental seperti pemahaman, pemrosesan informasi, perhatian, pemecahan masalah, dan keyakinan. Oleh karena itu, melalui kemampuan kognisinya, manusia mampu menyalurkan apa yang telah dipelajari dan menggabungkan apa yang telah manusia amati dalam situasi yang berbeda atau baru. Tanpa disadari, hal yang menjadi subjek maupun objek kognisi tersebut adalah manusia dengan identitas dirinya. Yang pertama yaitu identitas diri sebagai subjek. Subjek sendiri berarti pelaku, pokok bahasan yang diamati atau tempat. Sementara identitas diri dijadikan sebagai subjek kognisi dikarenakan individu itulah yang akan melakukan penilaian terhadap objek. Penilaian itu nantinya akan menjadi buah pemikiran yang dapat menghasilkan berbagai persepsi, sehingga sangat dapat mempengaruhi terbentuknya identitas diri individu tersebut. Sebagai subjek kognisi, mereka akan mengamati lingkungan sosial di mana mereka tinggal untuk kemudian mendapatkan informasi dan memberikan makna tersendiri sesuai dengan sudut pandang individu masing-masing. Sebagai objek kognisi, individu dapat menjadi sumber informasi bagi analisis yang dilakukan dirinya kepada dirinya sendiri. Individu juga menjadi objek yang akan dipahami, dievaluasi dari berbagai konteks oleh individu lain yang berperan sebagai objek kognisi. Sebagai objek kognisi, individu dapat menjadi sumber informasi bagi analisis yang dilakukan dirinya kepada dirinya sendiri. Individu juga menjadi objek yang akan dipahami, dievaluasi dari berbagai konteks oleh individu lain yang berperan sebagai subjek kognisi. Pada kehidupan realitas sosial di masyarakat, individu akan menjadi objek penilaian tetangga, begitupun tetangga akan menjadi objek analisis individu tadi. Setelah individu memahami bahwa dirinya adalah subjek sekaligus objek kognisi, maka akan terbentuk identitas diri yang baik juga. Mereka akan lebih memahami bagaimana seharusnya mereka berkembang di lingkungan sosial dengan lebih dulu menganalisis objek kognisi terlebih dahulu. Dampak baiknya, setelah paham dirinya sebagai penilaian orang lain atau dirinya sendiri, individu akan memiliki kesadaran diri, hidup bersosial, mengetahui kapasitas dan bagaimana kualitas dirinya. Dengan adanya penilaian dari sekitar, individu seharusnya lebih sering melakukan introspeksi diri dengan menjadikan dirinya subjek dan objek penilaian sekaligus setelahnya. Baik, materi selanjutnya yaitu adalah tentang konsep emosi diri. Emosi berasal dari kata yang berarti energi dan motion yang berarti getaran. Emosi dalam makna paling harfiah didefinisikan sebagai setiap kegiatan atau pergolakan pikiran, perasaan, nafsu dari setiap keadaan mental yang hebat atau meluap-luap. Kita
sebagai manusia adalah makhluk yang memiliki rasa dan emosi. Hidup yang kita miliki sebagai seorang manusia pasti diwarnai dengan emosi dan berbagai macam perasaan. Manusia sulit untuk menikmati hidup secara optimal tanpa memiliki yang namanya emosi. Manusia jika tanpa emosi, kita memiliki emosi dan rasa, karena emosi dan rasa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia. Ahli psikologi memandang manusia adalah makhluk yang secara alami memiliki emosi. Sebagaimana ada sebuah ahli psikologi, yaitu menurut James Purwanto dan Mulyono pada tahun 2006 yang menyebutkan bahwa emosi adalah keadaan jiwa yang menampakkan diri dengan sesuatu perubahan yang jelas pada tubuh. Baik itu bisa dilihat dari raut wajahnya, gerak-geriknya, dan juga cara ia untuk berbicara. Emosi setiap orang mencerminkan keadaan seseorang tersebut ketika ia sedang merasakan emosi. Kesimpulannya, definisi identitas diri adalah segala yang melekat pada individu, kemudian menjadi ciri khas dari dirinya. Kemudian kognisi sebagai proses yang dikaitkan dengan pemikiran terhadap penilaian seseorang juga menjadikan identitas diri sebagai subjek pemikiran dan objek sekaligus. Hubungan yang terdapat antara identitas diri dengan kognisi dan emosi adalah kedua konsep ini memiliki pengaruh dalam membentuk suatu identitas pada diri seseorang. Kedua konsep ini akan menghasilkan bagaimana individu mengendalikan sikapnya setelah melalui proses saling berpikir dan menilai orang lain atau individu itu sendiri.